memiliki ciri khas motif batik khas. Motif batik ini tidak asal-asalan loh, tapi memiliki nilai dan makna tertentu yang menyesuaikan dengan kehidupan dan tujuan masyarakat. Karena itu, batik merupakan salah satu kekayaan kearifan lokal Indonesia. Apa ya yang dimaksud dengan kearifan lokal? Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal sudah ada di suatu wilayah sejak lama dan dikembangkan dari generasi ke generasi. Kekayaan kearifan lokal Indonesia disebabkan oleh perbedaan kondisi alam di setiap pulau di Indonesia. Bahkan, dalam suatu pulau yang sama, kondisi alamnya juga pun berbeda-beda. Perbedaan kondisi alam ini akan mempengaruhi cara hidup, kebiasaan, serta budaya kehidupan. Apa saja contoh kearifan lokal di Indonesia? Salah satunya adalah Marakak Bola, yaitu tradisi menggunakan rumah secara gotong royong pada masyarakat Bugis di desa Walarata, Kabupaten Belu, Provinsi Sulawesi Selatan. Selain menggunakan rumah, warga yang membantu akan melakukan makanan yang telah disediakan di rumah sebagai rumah terima kasih. Tradisi ini mendukung budaya gotong royong yang masih hidup dan lestari di masyarakat. Contoh kearifan lokal lainnya adalah tradisi BB di Muara Enim, Sumatera Selatan, yaitu tradisi nanam dan memanen secara bersama-sama. Hukum larangan adat Kanagarian Rumio dalam masyarakat di Kecamatan Kapak, Provinsi Riau. Masyarakat dilarang menebang pohon di hutan dan akan dengan juga tidak melanggar. Tujuan kearifan lokal ini adalah agar masyarakat ikut melestarikan hutan. Dan di Papua, terdapat kepercayaan Alam Mewekuako atau alam adalah aku. Kepercayaan ini mengajarkan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara hati, karena alam juga bagian dari hidup manusia. Kearifan lokal sudah menjadi dua jenis, yaitu kearifan lokal berwujud nyata atau tangible dan kearifan lokal tidak berwujud atau intangible. Kearifan lokal berwujud nyata bisa dilihat atau disentuh wujudnya. Contohnya, dalam bentuk visual seperti sistem drone, tata cara, pengaturan yang diabadikan dalam daerah tertulis seperti kitab tradisional Pribon, kalender demokrasi. Bentuk lainnya adalah bangunan seperti rumah adat. Dengan benda budaya seperti patung, alat musik tradisional, senjata tradisional, dan musik juga termasuk kearifan lokal berwujud nyata. Jenis yang kedua adalah kearifan lokal yang tidak berwujud, yang diberikan secara lisan dari generasi ke generasi selanjutnya. Bentuknya dengan berupa nasihat, nyanyian, pantun, atau cerita rakyat. Kearifan lokal ini bertujuan agar generasi muda tidak melakukan tindakan buruk yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat, maupun merusak alam sekitar. Lalu, apa manfaatnya mempelajari kearifan lokal? Mengenal dalam kearifan lokal dapat menjadi pedoman dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Kearifan lokal juga dapat membentuk karakter dan identitas bangsa di wilayah. Yuk, mari terapkan dan lestarikan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tadi sudah nonton video tentang apa? Kearifan lokal. Coba yang tadi menyimak apa yang
visible dan intangible, berwujud dan tidak berwujud. Nah, sekarang kita kembangkan lagi. Bentuk-bentuk kearifan lokal di sini ada 5. Yang pertama ada kebiasaan, ada ritual atau upacara adat, ada kepercayaan, pengelolaan sumber daya, dan juga hukum adat yang disepakati. Coba dilihat di bukunya ada. Mbak, yang tidur kenapa Mbak sakit? Diperhatikan ya.
Bukan dibakar dong. Kayak acara syukuran atau selamatan karena sudah berhasil melaksanakan panen raya agar hasil panennya bisa berkah, kemudian nanam padi selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Nah, itu dinamakan dengan upacara seren tahun. Nah, yang ketiga ada ngaben. Ngaben di mana ngaben, pernah dengar nggak? Upacara ngaben. Gali. Upacaranya ngapain? Kalian tahu? Membakar mayat. Ya betul. Jadi jenazah yang sudah meninggal itu dibakar atau dikremasi. Berarti mayat diambil. Ya gimana? Enggak gitu dong cara bakarnya. Jadi kan ada upacara adatnya tersendiri. Biasanya ya meninggal. Nah, terus nanti ada upacara adatnya, nanti dibikinkan seperti keranda, tapi kerandanya sangat bagus ya, kayak diukir-ukir, dihias-hias. Nah, nanti diarak dulu, baru nanti dibawa ke tempat pembakarannya, nanti baru dibakar dengan peti dan lain sebagainya dengan peluit. Biayanya bisa mencapai miliaran ya. Ini adanya di wilayah Bali. Tujuannya untuk apa? Tujuannya dipercaya oleh mereka untuk mempercepat perjalanan roh ke alam selanjutnya. Kalau kita kan jadi bakar ya umat muslim ya, tapi di kepercayaan masyarakat di daerah Bali. Nah, yang keempat ada ritual tolak bala. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak ritual tolak bala? Pernah apa? Tahu nggak?
Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga sumber daya alam tetap terjaga. Contohnya huma ya, di masyarakat Dayak itu mereka akan berpindah-pindah lahan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya misal panen kali ini mereka menanam di satu wilayah. Kemudian setelah panen mereka akan pindah hutan lagi agar hutan yang sebelumnya bisa kembali alami, kembali normal kembali. Kayak gitu ya. Terus juga ada Piku Karuhun itu di daerah coba ada yang tahu nggak? Piku Karuhun di buku juga ada masalah. Banten. Tuh. Nah, kalau Piku Karuhun ini coba dilihat di buku ada nggak? Piku Karuhun di bawah bukunya. Nah, itu mereka diminta untuk tidak memasuki yang namanya leuweung kolot atau hutan terlarang. Mereka menganggap di hutan itu ada penunggunya, jadi nggak boleh sembarangan orang masuk ke sana. Padahal jika dipikir secara logika, agar tidak ada masyarakat yang mengeksploitasi hutannya, tidak mengambil pohonnya, tidak menebang pohon sembarangan, tidak mengambil kayu secara berlebihan. Nah, itu sebetulnya tujuan utamanya. Tapi dibuatlah cerita seolah-olah di hutan tersebut ada penunggunya. Paham ya? Ya, jadi biar orang-orang tuh nggak mau masuk ke sana, takut. Padahal sebetulnya tidak ada apa-apa, agar hutan di sana tidak dieksploitasi. Misalnya milik daerah tersebut. Nah, yang terakhir hukum adat yang disepakati atau hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Hukum adat di wilayah ini itu contohnya ada hukum adat
Nggak bisa kalau Baduy dalam. Kebanyakan nggak bisa. Apa? Apa? Kan mereka agamanya bukan Islam. Agamanya sudah wiwitan, kepercayaan. Kristen bukan, sudah wiwitan, kepercayaan. Paham ya? Nah, ini di Lombok dan Bali ada adanya namanya awik-awik itu mereka tidak boleh menebang pohon sembarangan di hutan. Juga membahas tentang pembagian air irigasi. Paham ya? Coba sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tadi bentuk-bentuk kearifan lokal ada yang mau ditanyakan nggak? Ada berapa bentuknya? 1, bagian, 2, upacara, yang ketiga kapan? Yang keempat, pengelolaan sumber daya, yang kelima hukum adat ya. Paham? Paham di mana? Oke, selanjutnya fungsi dan manfaat kearifan lokal. Yang pertama apa? Coba dibaca. Kalau fungsi dan manfaat kearifan lokal sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam, contohnya kebun agar apa? Agar alamnya tetap terjaga. Oke, selanjutnya sarana pengembangan kebudayaan dan ini berfungsi
Thank you.